Bisa kada pernah mimpi orang itu, kada pernah haid, maka baliknya umur 15 tahun ke atas. Mun laki yang sudah balik umur 12 tahun tak mimpi balik sudah ini. Mun kada tak mimpi na 15 tahun tuh batasan yang balik tuh 15 tahun kayak siapa? Nah kayak 15 tahun nah orang lagi. Nah 15 tahun bakal mah misalnya orangnya muslim balik tapi nya kada bakal padahal Tuhan orangnya 40-an umurnya si simotnya sintabalan tapi nya idiot. Nah idiot ini kayak ada kewajiban namanya ahlul fatrah. Di bila firman ada orang kadang-kadang orang tuh orihing bahasa serangan sedenya mereka itu dikasih Allah Subhanahu wa taala kebebasan boleh kada puasa karena kada memenuhi syarat kada orangnya sihat guruan itu bakal. Nah orang yang balik siapa tahunya kada muslim boleh apa mamanya siapa kalau balik si singot sintabalan itu sajunya kada ingat kada mungkin hari-hari berongkok guruan ini Allah sudah supaya jangan mengiktirat aja tujuannya karena kita puasa ini sebenarnya menahan sesuatu yang Allah katakan tuju barang siapa yang menahan daripada perbuatan kada baiknya di bulan Ramadan Allah bukakan 8 pintu surga silakan masuk pintu mana kita ada. Jadi amalan kada baik ini ditahan-tahan. Bahkan dalam murid diceritakan wajah Ibnu Rajab ditanakan sidin. Apa ucapan sidin tadi? Barang siapa di ketika masuk Ramadan maksudnya Ramadan imanan wa ihtisaban dengan iman yakin sungguh-sungguh. Ya benar ya tadi ya tamannawi mencita-cita. Ba'da Ramadan bitta'ah wal ibadah. Orang bila di bulan Ramadan di sini tadi lalu dia mencita-cita itu Ramadan dengan tetap mengerjakan amal ibadah maka yadkhulul jannata bila mas'alatin wala hisab maka dipastikan dia masuk surga tanpa masalah dan tanpa hisab langsung. Orang yang mencita-cita hendak meneruskan kegiatan ibadah Ramadan di luar Ramadan surga untuknya itu tanda puasa yang pasti diterima Allah. Nya dengan puasa kada membelainya tertolak siapa? Orang yang mencita-cita di bulan Ramadan mensama Ramadan yang puasa tapi di puasanya ya teman namanya mencita-cita bil ma'asi dengan maksiat ba'da Ramadan setelah Ramadannya. Jadi ada orang setelah Ramadan mencita-cita dengan maksiat, nah itu tanda-tandanya puasanya tertolak dari sini. Kalau mungkin ada kawan membawa kita kan semalam kain aja bersama dan jangan ada nyaman aja gitu anaknya mana itu orang jeblek kita aja mantan kelihatan orang nah mencita-cita dengan perbuatan kada baiknya mencita-cita dengan perbuatan maksiatnya kita aja para matannya kada nyaman lawan Ramadan para pada kada nyaman lawan Ramadan pahaman sudah ada nyaman aja. Misalnya kadang-kadang ada orang gocap seorang nih gurunya alhamdulillah ibadah Ramadan ini kayaknya mah ulun bertambah apa julen waktunya ikan bertambah ulun selalu merindukan ajan maghrib guru aja itu sama ibadah kita merindukan itu orang puasa cuman di sini maksudnya di kita tadi memperlihatkan membuktikan dengan kenyataan untuk menambah-nambah nilai amal ibadah kita. Lalu setelah kita tahu wajib puasa itu syaratnya 3 muslim balik berakal siapapun walaupun dia muslim berakal tapi nya belum balik jangan juga dipaksa behimat. Anak kita halus masih baru biasanya 10 tahun 11 tahun 12 tahun apa tahan lagi panas kaina amat lagi kamu jajil apa bilanya tamat nak sepeda tapi kada tahan lagi dan biar bannya aja barang dulu karena tamat lagi jam berapa
hanya jam 11 bah. Nah, awas lagi 7 jam lagi lah barangnya bah. Tapi panas bah. Itu bagaimana 3 kulkas itu dulu tambah kepanasannya. Pas aja penang panasnya berbuat ke dalam orangnya saja. Jangan dipasang ke kanan-kanannya tapi yang keluar sampai liot karena maghrib. Nah, buka kan biar orang kalau sama lagi gini. Kenapa? Mati selaju aja sudah ada. Ya, jadi ketikanya kedatangan silahkannya buka. Makanya orang balik mengajarkan anak itu setengah hari. Yang mana kadang asal ini tadi mau puasa belajar sudah. Tapi mana anak Tuhan mana belajar setengah hari 4 juga. Itu wajib. Lalu berikutnya yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa. Ini bila tegawi, tapi sebelumnya kita bahas rukunnya dulu. Rukun puasa itu ada 2 perkara. Nah, yang pertama niat di dalam hati di malam hari. Yang kedua niat di dalam hati di malam hari. Apa kategori malam? Malam itu bila imbah maghrib hendak menjelang kena azan subuh itu malam. Itulah hendakkan niat di situ. Jadi mandak niat di malam hari sepaling afdal mandak niat itu waktu sahur. Kalau hendak berniat itu waktu bersahur. Karena waktu sahur Allah turun ke langit dunia, ya ibadi wahai hamba-hambaku minkal su'al wa minan nawal, wahai hamba-hambaku kalian kusuruh meminta, mintalah ya Tuhan, kami yang akan memberi. Hanya bila nyampe hendak meletakkan niat itu yang paling harap di sahur. Lalu supaya kita kada kelompanan, lalu dipimpinlah kita imbah isa. Karena mau tinggal niat bahaya. Orang puasa kada berniat maka kada sah puasanya. Biar seharianan mengajinya untuk menjaga puasa tapi kada berniat. Atau boleh jadi berniat juga. Di sini kalimatnya di dalam hati, bukan tak ucap. Niatnya hendaknya di rukun kalbi sini. Bila tak ucap kedesah juga niatnya. Belum pernah mendengar orang berniat itu salah geran nyaring. Jadi imamnya gini, nama itu, sahur magadin, sahur magadin, dong. Sahajaku, puasa, isok, ya pada beda. Itu niat di dalam hati bila tak ucap namanya talafus. Talafus itu adalah lafaz yang berbahasa Indonesia, memandang. Hanya kadang imam bila sudah fardan alayya lillahi ta'ala berdiam di situ satu mat. Itu memberi jarak antara kita hendak bersalaman lawan niat tadi. Nah, memandang saja. Dibacakan anak latih sini Allah melajari niat puasa. Iringi abahlah kita dalam hati ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku puasa besok hari menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini yang difardukan atas diriku, fardukan Allah. Udahlah. Yang kelajuan Bismillahirrahmanirrahim. Sampainya kau membaca hatinya itu dengan ucapan kita. Bila tak ucap kaina, itu jadi talafus bukan niat. Niat hendaknya di dalam hati. Karena niatnya pakaian dalam ada boleh tak keluar. Tapi amun dipandir keluarkan dahulu kayak orang berjual ucus tuh, keluar dahulu ucusnya. Tapi ketika hendak dipakai masukkan ke dalam, ucus tak keluar kayak mana? Nah itu maksudnya itu pas. Waktu orang hendak berjual di dadai orang di luar itu ucusnya. Tapi ketika dipakai hendaknya di dalam.
Bila kairat tak keluar, kemanja tak keluar. Niat kedesah niatnya. Nampak aja niat berdatang di dalam hati anda. Jangan sampai tak ucap, jangan sampai tak ucap. Andaknya di dalam hati kayak niat sembahyang juga. Bahkan niat sembahyang malah muqtarinan dengan gawian. Puasa boleh berdahulu niat hanya gawiannya. Ini menyempurnakan supaya kita jangan sampai niat tak ucap. Nah, kasihan anak-anak kita, mungkin kita lah jadi kasihan karena nya berniat menyaring membaca mengiringi. Jadi niat yang tak ucap dan nyaring maka bukan niat caranya lafaz. Lafaz itu bukan niat. Bila cuma tak ucap pada dihendak di hatinya maka tidak berniat. Bila ada berniat kedesahlah ibadahnya. Jadi andaklah sesuatu pada tempatnya. Bila di hati sama sembahyang ada rukun ucapan namanya rukun kauli, ada namanya rukun kalbi itu rukun hati. Di hati andaknya ada rukun fi'li andaknya di gawian. Nah mana nang rukun sempurnakan berdahulu ketimbang sunatnya. Jakanya rukunnya misalnya wajibnya fi'li, rukuk fi'li, i'tidal fi'li, sempurnakan fi'linya. Gawiannya, ucapannya sunatnya. Menyempurnakan fi'li lebih afdal. Rukuk serta tumakninah, nah gitu. Jangan sampai kan sembahyang menghilangkan tumakninah karena itu rukun. Bila rukun tinggal itu kena membatalkan akan ibadah. Karena rukun wajib pada boleh kada. Nah, tumakninah. Makanya tumakninah ini bila kita tarawih jangan sampai tertinggal. Tumakninah itu berhenti sejenak satu tarikan napas sebelum berpindahnya rukun. Biar dia kada bacaan kada apa-apa. Nah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nang berhenti sebentar nih nang rukunnya. Tidak boleh Allah, ya Allah, Allah. Kali itu berhenti sebentar itu bagian rukun dari salat. Makanya di fikih itu ada namanya rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah. Tapi kita kadang-kadang di situ ditinggal bagiannya kalimat tumakninahnya tuh. Tumakninah tuh kalau ini ya rukuk dan wajib berhenti sebentar, i'tidal dan wajib berhenti sebentar, sujud dan wajib berhenti sebentar, duduk antara dua sujud dan wajib berhenti sebentar. Nah, berhenti sebentar tenang itu wajib. Bila ada orang tarawih sing lajuan, nah itu ngarannya kada membuat tumakninah. Dengan sendirinya sembahyangnya batal. Nah gitu ya tumakninah. Kondom-kondom ada orang belajuan asal kalah tak dulu di situ seperempat jam lalu belajuan di sini. Kita jangan kalah mama aja. Begini laju kita nambah kukus gitu, nambah kukus harap lagi. Artinya laju banget. Lalu niat di dalam hati di malam hari, nah itu adalah rukunnya. Yang kedua, rukun puasa menahan diri dari yang membatalkan puasa. Menahan diri dari membatalkan puasa ini ada 10. Jadi wajib kita tadi menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa makan minum dengan unsur kesengajaan. Orang bilang ada sengaja wariskun minum, itu ingin menerima rezeki dari Allah. Siapapun bila makan, minyak kada ingat, minum, minyak kada ingat, itu rezeki. Ada anak kita misalnya, minyak kada ingat, dasarnya kada ingat.
Masya Allah dengan cerianya mengohok mie. Kalau maulah teh es, Masya Allah. Jadi kita kakak, udahnya meriga kakak ada. Untungnya kakak makan apa-apa. Tuh, kan Ramadan. Kedingan. Ya, pertama ada. Menikam bujur-bujur kadingan. Itu rezeki dari Allah lah menjamuikan makan. Ya Allah, makasih ya Allah, kedapat alhamdulillah. Olehnya angkat tangan dan esok kadingan lagi main kadingan. Nah itu rezeki. Jadi bila orang kadingan biar aja Allah sedang mencandainya. Jangan ditagur, asik-asik orang. Ada orang yang laki keluar pada kamar, muka tutudung ada di situ. Nah, tambak lawan terang bulan sisa malam tadi. Hantup sidinnya, lapar si dia. Potongan kelima sidin ambil makan, keluar nang bini. Benernya. Mana pegang? Apa gerak? Makan terang bulan. Apa gerak? Siapa nih? Namanya namanya ini bulan ya. Orang menagur pas apa minum dulu. Ini namun kata rasakan batal. Namun aku tahan itu ikut kawan sampai maghrib. Maka harinya bisa 10 aja. Jadi biarkan aja dulu kita betul minum situ. Alhamdulillah hanya tagur. Nyaman lah banyak. Nyaman menyai tambak tak malam ini sekali Masya Allah ya bakas kita semalam buka puasa untungnya ikan banyak menagur makasih dikenal nanduknya gitu aja pulang. Nah itu pun rezeki dari Allah. Tapi bila sengaja biar sedikit datang ibu-ibu misalnya sekadar yakin masihkah hambarkah lalu menculit ada yang tidak penyakit sama udah ada tapi sih yakin aja lagi sedikit ya berarti merasa sedikit apalagi ada yakin menculit pulang ya masa ada yakin ambil sindok bakarina pas sudah akhirnya ya tadi nang merasai walaupun sedikit tadi nang zatnya masih menempel di lidah kita khawatir kita bahwa misalnya orang buru umur atau batal lah gurunya misalnya tatagukinya nih. Jadi umur itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh. Bila kamu keluar darah di gusi itu wajib kita umur karena darah itu adalah najis. Berkumur-kumurlah untuk tadi menghilangkan darah itu wajib. Andai niat ikam cuma menghilangkan darah, lalu ketika ikam tadi berkumur-kumur ada tertelan, itu dimaafkan karena kan bukan berkumur-kumur hendak minum, kan berkumur-kumur menghilangkan najis. Atau ikam berwudu kan sunat nih, wudu subuh nikah, betul kan? Ikam berwudu asik dari ikam wudu anak berkumur-kumur kan awan mendebuk pas tertangguh bunyinya tuh baru didebuk nanti baru tertangguh debuk lagi jadi sebelah sini lagi bila ini kada sengaja tertangguh kan itu dimaafkan karena niat ikam ke wudu berkumur-kumur itu kan wudu sunat kan ketika sebelum zuhur makrohnya itu setelah zuhur kalau pagi wudu untuk isra wudu untuk duha itu masih sunat berkumur-kumur tadi. Niat berkumur-kumur itu sunat dan kada boleh itu wudu atau membersihkan najis tadi dengan mubalaghah. Itu sengaja kada sengaja batal dah. Mubalaghah itu membedunga kepala. Nah, kelak kata ke atas tanah. Sombanya kelak. Itu keluarnya ada banyak lagi. Banyak nangklaknya ke dalam pada keluarnya. Nah itu sengaja kada sengaja tetap batal karena mendungakkan itu yang mengarinahkan. Lain yang di luar Ramadan itu sunat mubalaghah. Tapi bila kada unsur wajibnya tadi membuang najis, wudu, kepanasan aja. Kepanasan panasnya harinya jangan dapat umur yang tadi tertelan sedikit batal karena ada unsur yang menyuruh
Jadi kumur-kumur ini ada bagian wajibnya, sunnahnya, ada juga yang haram maksudnya. Nang besik hajat. Kayak dia panas atau haram itu bisa batal. Lalu bila tadi makruh itu adalah ibah juhur. Nah ibah juhur itu nama makruh. Ibah juhur itu baudu jangan lagi kumur-kumur. Sakada nyaman mulai berbau muntong bah. Itulah rahasia puasa. Bau untung orang puasa itu menjadi bau harum misik kasturi di dalam surga. Jadi bila kita bau untung, pikir orang puasa memang. Bila puasa berbau untung kita, tapi hebatnya Allah menjadikan sebau apapun untung kita, hidung kita nak paraknya kadang mencium. Itu hebatnya. Malah kawan orang berpandir orang sium. Kata anak ya kena maghrib aja belum berpandiran tidak kan. Tapi hidung kita lilai kadang mencium-cium. Walaupun bermasker kadang mencium-cium. Hebatnya Tuhan mengatur tuh. Cakap mencium kan banyak nak siuk serangan. Gue anak parabahnya juga masker rabana. Artinya Tuhan desain rupanya ada penitralnya juga diri sini. Tapi orang berpandiran sampai orang kilip-kilip ke atas gitu nah. Kalau aja lah namanya, aku tahan lagi nah. Tahan apa? Ada tahan untung nyawa tuh. Tapi karena puasa ini memang baunya itu kan menjadi haram semerbak bau kasturi. Jadi guru bau untuk orang puasa itu haram karena di surga haram. Berarti mau makin berbau makin haram lah guru ini. Makanya orang guru bukan sisikatan gigi mulai awal puasa tadi sampai ke Ramadan supaya pahalanya untuk ulun di surga. Jangan juga kawan liut di dunia nih. Kalau sikat gigi sebulan kan sikat gigi betah kira miknya aja liut langsung. Ini bekas nikah ada pulang kawan langsung hilang. Allahu Akbar. Nah, lagi mesin. Ya, takbir. Lalu berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Kan ada sengaja, kan kadang-kadang sama ulama-ulama nyaman. Muntah dengan sengaja itu bisa bentuk kadang-kadang mencium sesuatu bau. Nyelah, misalnya dalam kak ada tikus mati kan di situ, benar. Ini jauh aja tuh ada tahan. Ini berparah ke jelang sana. Nang berparah itu langsung sengaja. Mun kada tahan jangan kalau kada tahan langsung muntah gitu. Nang tahan silakan atau betul-betul kasar kada atau apa. Berikutnya adalah nang membatalkan puasa jima di siang hari Ramadan. Dulu pernah kedatangan tamu menjelang hari raya. Guru, waalaikumsalam, ada apa pun. Nak bayar fidyah guru fidyah. Mungkin siapa? Mungkin kami juga guru berapa fidyah sehari guru? Fidyah sehari 2/3 liter atau kita gandakan seliter. Kalau beras sekitar misalnya harga 12.000, 2/3 liter itu 8.000 sehari. Nasib guru bayar 22 hari. Ya. Garing HPK nggak ada mau puasa ada guru ya ini kan kami semalam awin bulan Sa'ban guru maksudnya kan dia nama itu orang hanya kawin guru tegawi guru itu bayar kafarat lain fidyah maksudnya jadi begini tegawi Ramadan bayar fidyah jadi banyak kayak tegawi guru jadi memang nggak ada waktu jadi salitan hajar mamanya kayak ini bukan masalah fidyah itu orang kata kau puasa tuh bilanya puasa bisanya menambah akan misalnya keuyuhannya atau orang garing menambah sakitnya. Adik kami kafaratnya pembayarannya adalah bila ikut tegal bijima di bulan Ramadan satu harinya kita memberi makan orang 60 fakir miskin dengan porsi jumbo. Maksudnya guru porsi jumbo apa? Ikan memberi makan orang 60 orang sehari. Jangan nasi nak 6.000 yang lain, nang palarang nasinya. Kadang-kadang 15.000. Kenyangnya guru. 60 orang. Sehari kan lebih. Jadi berapa sehari itu guru? 60.000 orang
Jangan jadi kamu 22 hari aja terjual kan dari anulan kayak makanya kok kisahnya kenapa orang memedahkan salintah beres timbul banyak banget nah itu hanya sasalah ilmunya tadi ya apa gurunya membayarinya banyak jika yakinlah sudah saya jumlahnya tenang ada yang menelepon bini dulu itu dek, ya berapa hari kan sama laptop dengar dulu lagi gitu ini memang akibat mengawinkan anak bulan Saban Ramadan wujudnya kemarin bayarnya berarti ada kegampangan nih nah lain pengguru pembayarannya pengguru supaya keberbanyakan itu adalah boleh adanya boleh ikam kadang membayar 900.000 per harinya ikam puasa berapa hari 2 bulan berturut-turut tanpa putus ya masa bulan jadi ucap menggawe itu per hari ikam misalnya sehari 2 bulan ikam puasa bilanya 10 hari nah 22 bulan banyak punya ikam 22 hari coba pada foto mati kawan nang lain pun guru ada lagi ada jenang yang ketiga juga ikam hendak di zaman Rasul memerdekakan seorang budak satu budak itu paling dikit duitnya 80 dinar keping emas satu keping 4 gram 4 yang 80 320 kali sejuta 320 juta buku ulang lagi banyak bajunya memberi makan orang aja nah itu makanya banyak melihat orang nambah bagi nasi itu orang bayar jangan disambat ini kan simpan bayar ya alhamdulillah bayar kafarat dinyatakan sengaja aku bayar kafarat Ramadan tuh karena Allah bilanya bini pian dipaksa laki pian terjadilah makan laki bayar maka itu bolehlah kalau minta paksa bila bibinya memaksa bininya maka keduanya pulang bayar kita bibinya aja makanya hati-hati di bulan Ramadan menjauh bila kita ada panahanan jangan ulit-ulit berdua namunnya misalnya pengurulannya misalnya aja guru kada sengaja gimana datangnya kada sengaja memakul silawar di dulu datangnya kada sengaja misalnya aja jadi panjang kisahnya karena jarang ada pertanyaan lah nah kita buka adalah pertanyaan banyak kisahnya ada nana bertakon silakan jangan cuma ya jangan bertakon bisa aja bertakon yang lain selain suasana puasa tidak lapar karungnya saya hilang panjang guru di sini ada nana bertakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bertanya yang masalah guru sampaikan masalah niatan tadi. Dan yang kita baca setiap malam itu kan habis terus. Kita baca namun niat baru batin ya. Nah itu kayak apa Pak? Niat yang sudah kita baca tarawih, imbah itu niat talafuz batin sah sudah itu mewakili niat kita untuk puasa di besok hari. Bukan sempurna sudah niat kita sudah talafuz atau tanpa talafuz langsung niat saja sah sudah. Yang penting hendaknya di hati. Kayak nawaitu shauma gadin terbit hendak di hati itu jadi niat sudah niat yang berbahasa Arab. Jadi bila kita nawaitu shauma gadin berdiam itu niat ulang di batin kita sengaja berpuasa sah sudah puasanya. Aduh sama ulang lagi di sahur karena sudah kita memasang niat di waktu bisa karena niat itu mandak imbah maghrib sah sudah nang kada boleh bahasa sahaja puasa isuk gina karena itu kada boleh itu kada sah masih atau mandak niat kena waktu subuh itu kada sah
Jadi mantap niatnya imbang maghrib, isya sudah masuk dah, berarti sah sudah puasanya. Makanya supaya kadata tinggal niat, maka dibimbinglah oleh imam. Nah itu hebatnya guru-guru kita, imam masjid langgar, bimbinglah niat jamaah supaya dianya sudah berniat waktunya hendak balik ke rumah. Jadi walaupun kan ingat lagi berniat, sudah ada niat, nah dilajarkan dilanggar di masjid, sempurna sudah. Wallahu a'lam. Guru, kalau orang bayar fidyah, misalnya orang tua kita tahu pada mau puasa lagi, tapi bayar fidyahnya sebelum bulan puasa, kayak hukumnya itu? Bayarlah fidyah bulan puasa, karena fidyahnya ini di bulan puasa kenal benar pahalanya, beda sebelum puasa. Jadi pembayaran fidyahnya itu misalnya sidin memang kadang kawan puasa dan sudah kita yakin kadang kawan puasa karena ada obat rutin yang sidin minum. Bila kadang minum sidin menambah akan sakit sidin, maka bayarlah fidyah setelah sidin tadi melewatkan puasa sidin, jangan sebelum puasa melewatkan. Misalnya sidin hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama sebuting fidyah, kedua sebuting fidyah, ketiga sangat langsung kena pas di 5 hari menyatakan langsung berikan di Ramadan tujuan untuk orang berbuka puasa. Siapa yang memakan fidyah sidin, maka sama sidin mendapatkan pahala puasa dari makanan yang kita julung orang tadi. Nah itulah rahasia kenapa menjulung di bulan Ramadan. Sidin ketika puasa fidyahnya itu yang menjadi berlakunya pahala puasa sidin. Maka julunglah kepada orang yang puasa. Jadi bila kau hari-hari bagus lebih afdal, nya fidyah itu berlaku setelah tertinggal puasanya. Karena kau sehari sudah dihitung, 2 hari kada sebelumnya kan. Karena kita kada tahu umur sidin. Pasien wafat kayak ada fidyah bagi sidin. Fidyah itu setelah berlalunya hari puasa yang ditinggalkan oleh sidin. Jadi afdalnya bayarlah fidyah setelah hari puasa yang ditinggalkan sidin. Dan pembayaran itu kasihkan kepada orang untuk buka puasa, maka niscaya sidin pun mendapatkan pahala puasa walaupun kata kawan puasa, karena sidin telah membukakan orang puasa. Masih sah aja, fidyah itu sah aja sebelum bulan puasa. Kalau sebelum puasa mandat untuk fidyah belum dapat, mandat kena jaka sembahyang itu belum sampai waktu. Walaupun kita tahu nih kata kau puasa, jangan lewatkan dulu waktunya, lewatkan. Sidin mendapatkan kewajiban fidyah itu setelah sidin melewati harinya. Kalau sebelum berarti kita sidin belum mendapatkan mandat perintah untuk berfidyah, karena sidin tadi belum melewati Ramadan. Dan apakah sidin tadi belum melewati hari Ramadannya? Jadi hari Ramadan lewati dulu hanya awalnya kita bayar fidyah. Sebelumnya guru dulu tadi misalnya sebahagian mereka ada yang mengatakan boleh, tapi afdalnya kawan tadi berlewatkan Ramadan. Tujuannya apa? Perintah fidyah sudah sidin terima atau berlaku sudah bagi sidin. Jadi bilanya awal bayarnya fidyah mengantar akhir Ramadan sekalian tidak dapat. Langsung mungkin akhir Ramadan malam hari raya. Cuman bagus tadi punya awal waktu puasa, karena mendapatkan pahala puasa sidin lawan kelipatan puasa dasar. Kalau di bulan Ramadan cuman manja bil hasanati falahu asru amsalih, cuma 10, tapi di Ramadan sampai 70 sampai 700 kali lipat. Siapa yang membayarkan fidyah kita, maka yang mendapatkan pahala sidin tambah plus orang yang membayarkan. Sama pian kuitan bejakanlah zakat fitrah itu mengkopin pada dua menjulungi sidin. Karena bila pian membayarkan fidyah kita itu sama pian membayarkan 40 fidyah para wali kutub. Satu wali kutub metode sama orang berkumpul 40 orang jabat. 40 orang jabat kali 40 wali sama pian yang beri fidyah 1.600 orang biasa. Apalagi zakat fitrah kayak itu juga. Pada duluan kita mah di zakat fitrah gitu pian niati. Bila pian menjakat fitrah akan kulitan, menjakat fitrah. Nah kalau kita menjakat fitrah maka kita nggak ada memberikan beras 5. Niati pian sama pian menukarakan
derau bulan Ramadan ini kada apalagi kukur derau banyak benar pahalanya. Leh, wallahu a'lam. Silakan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ini anak bertakun misalnya atau seandainya, jadi saksi guru dari sudah mulai itu guling mata ini karena kami capai selesai semalaman ditunggu ini masih aja apakah itu bacaannya guru supaya kan kita membeli dulu. Nah jadi pertanyaan kan orang awam mulai orang kedai-kedai jadi masih ingat bisikannya masih ingat itu aja yang saya sampaikan. Betapa beratnya orang yang hendak wafat. Kadang setan menyerupai mama kita. Ulun ingat kisah guru kapuk. Seseorang hendak meninggal dunia di daerah kandangan. Pas waktu sakaratul maut, datanglah mama-mamanya. Ini panjang umur kada jadi mati kalau berkisah. Ketika itu datang mamanya, datang abahnya. Nah, katakan Tuhan itu tiga, salah ponakan sekalinya. Tuhan itu tiga kan satu, ada mahal. Tuhan itu satu, tiga sekalinya tak kaya. Ada mungkin Tuhan tiga ini. Biar di setiap perkara ada mungkin Tuhan tiga ini. Guru Tuhan itu satu, la ilaha illallah. Lalu berjauhan yang berdua nih. Adalah bos melajari tauhid tadi datang pulang setan menyerupai gurunya. Jangan assalamualaikum, nah ampun guru biar datang kamu satu lagi nama hilang terus ya katakan di hati kamu nak Tuhan itu tiga nak guru maka biar melajari Tuhan itu satu kenapa tiga ampun dan salah sekalinya nak Tuhan itu tiga. Jangan ngelawan gurunya. Nah, dia mati kada yakin gurunya, mohon gurunya pas, awaknya pas. Nah, betisnya kada pincang, sedangkan gurunya di dunia pincang. Ya gurunya setan kada kau menyerupai berataan. Betul apa guru kan kada pincang maka pincang. Lalu nanai, dia naik guru kok ini sampai pian nenek. La ilaha illallah Tuhan selain Allah hilang pulang setan. Ibadah itu kada jadi meninggal kalau berkisah. Ternyata hendak meninggal itu banyak benar godaannya. Maka jangan ditinggalkan orang waktu sekarat. Talkinkan la ilaha illallah. Bila sudah berucap la ilaha illallah, diam, jangan lagi pian mandiri. Karena kalam terakhir sudah untungnya berucap la ilaha illallah. Jangan ditakuni hendak bubur lah darah nah itu barangkali yang pulang keluarnya bila simpan kata jikir lah la ilaha illallah berbaliknya bukannya kada hakur ada bisikan lain yang mendahuluinya kada itu bisikan lain yang mengatakan kepada dirinya cuma kita kada mau bisikin lah maka bisikanlah ada yang di kepala ada telinga kanan telinga kiri ada berarti sudah 4 bila sulitnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ambil siwaki mayat anak meninggal karena siwak itu mempermudah sakaratul maut. Siwaknya halus dia enggak panjang 2 tahun jadi halus siwaki untuk nyata supaya mudah kalah. Lalu sebagian kecil di sini sudah menyegerakan dibujuk baca Yasin. Yasin itu adalah meringankan sakaratul maut. Yasin wal Qur'anil hakim. Jangan pian setangis menuju sakaratul maut. Dia membutuhkan pertolongan piannya, dukungnya dengan Yasin. Tapi membacanya berjauh sedikit, jangan berparah. Nina Yasin wal Qur'anil hakim. Jangan saja. Aku belum mati lagi supaya salah sangka masih dibaca itu. Dan bila sudah meninggal dan baca Yasin tetap teruskan. Salamun qaulam min rabbil alamin. Mati dah kain. Nah mendengar mungkin jangan lagi baca terus tu malaikat sedang kelunan.
Satu huruf pada surah Yasin 10 malaikat, ribuan malaikat datang sampai kena memandikan, sampai kena mengapani, sampai menyembahkan, naik-naiknya ke atas langit. Itulah pertolongan dalam bulan Syakaratul Maut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina zuhrina barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibn Abdullah wa ala washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'amana bi tafsirina wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sembahyang Isra dan